transisinya sekitar kapan ya? Sekitar ya 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dan itu pun masih bersunggingan dengan acting. Karena waktu itu saya 4 tahun yang lalu sebelumnya. Saya kebetulan terlibat dalam satu produksi film, judulnya The Witness. Dan di situ saya berkenalan dengan namanya Sarjono Sutrisno. Dia itu adalah presiden direktur dari Stroworld Holding Company. Nah, di situ saya kenal dengan beliau, saya ngobrol-ngobrol. Karena memang kita ya same age lah, dan kesukaan kita pun sama, suka komik juga. Dan dari situlah baru mulai ada terkoneksi, ngobrol tentang komik-komik US. Nah, akhirnya masuklah ke komik Indonesia, dan dia bertanya gimana keadaan komik Indonesia, dan saya jawab masih ada sih di sosial media ya, Facebook khususnya, tapi mereka tidak pernah istilahnya mendistribusi ke toko buku secara proper, yang istilahnya benar-benar terbit sekian edisi seluruh Indonesia. Sempat ada penerbitan yang terdahulu, tapi hanya sampai ada beberapa judul hanya sampai jilid 2 dan kemudian selesai, tidak pernah terbit lagi. Dan akhirnya mulailah terbesit ide untuk mulai membuat, bagaimana kalau kita membuat komik superhero Indonesia. Jadi saya memberikan ide, kita buat seorang karakter superhero di Indonesia, tapi dia bisa menyentuh anak-anak Indonesia dan juga bisa represent Indonesia di dunia internasional. Nah, dan karakteristik seperti itulah makanya saya bersama dengan Sarjono kita meeting lagi waktu itu dan mencoba memformulasikan kira-kira akan seperti apa nih superhero yang akan kita buat. Dan memang sebelum kita meeting ini dengan Mas Sarjono, sebenarnya beberapa tahun sebelumnya saya udah kenal Aswin, terus saya pernah ngobrol sama dia, saya bilang, Win, bagaimana kalau gue buat satu cerita superhero Indonesia, terus lu gambar desain superhero-nya, kostumnya seperti apa, outlook-nya seperti apa. Tapi it was a long time ago. Dan ya karena kesibukan saya sebagai seniman dan aktor, dia juga sebagai musisi, akhirnya kita nggak pernah mix. Dan baru kali ini, pertama kali dengan adanya Pak Sarjono Sutrisno, kita akhirnya mencoba mengkonsepkan superhero Indonesia yang seperti apa yang akan kita perkenalkan kepada anak-anak Indonesia. Akhirnya dari meeting itulah makanya lahirlah penerbitan buku dan komik namanya Skylar Comics. Dan kemudian kita perkenalkan jagoan kita yang pertama, yaitu Volt, superhero Indonesia. Oke, ini menarik sekali karena memang saya orangnya yang pemikir sih ya. Pemikir, saya suka mikir kita mau buat superhero. Ini bukan apa ya, asal-asalan, ini bukan haji mumpung. Kita punya tanggung jawab di sini. Kita punya tanggung jawab yang mana bahwa karakter yang kita ciptakan ini bukan cuma sekedar sesuatu yang kita just spit it out gitu ya. Ini sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada anak-anak kita. Dan dari karakter ini apakah akan tetap dikenang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 bahkan 50 tahun lagi. Dan untuk karakter superhero Volt ini benar-benar saya melakukan suatu observasi yang tidak mudah. Orang kalau udah baca komik Volt, mereka langsung berpikir sepertinya ini saya ciptakan, saya tulis mudah. Tapi sebenarnya enggak. Saya justru banyak sekali literatur seperti Kamus Wayang, terus kemudian cerita-cerita rakyat dari 37 provinsi yang ada di Indonesia. Itu saya lalap semuanya. Dan saya mencari esensinya bahwa ini saya bukan bikin superhero seperti Superman, enggak. Ini adalah superhero Indonesia. Tapi packagingnya seperti apa? Dan kira-kira plotnya akan seperti apa? Orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia khususnya yang ada di pedesaan, yang ada di kampung-kampung, mereka senang membaca cerita rakyat. Cerita rakyat misalnya cerita seperti legenda Timur Emas misalnya, atau Bawang Merah Bawang Putih, atau cerita wayang, kisah-kisah Batok Kaca, pahlawanan para Pandawa dan lain sebagainya. Jadi otomatis saya harus mengutamakan, harus mengangkat satu mitologi
mitologis, sesuatu yang mitos yang kurang lebih akrab dengan kebudayaan Indonesia. Nah, oleh karena itu makanya untuk karakter superhero Volt ini saya ada mengambil beberapa landasan yang benar-benar dekat dengan kebudayaan Indonesia. Industri komik di tanah air ini sudah mulai bergairah, tapi belum breakthrough ya, belum memecahkan sebuah rekor dari segi penjualan, tapi sudah bergairah, sudah bangkit, dan itu sudah dimulai bersamaan dengan waktu 3 tahun yang lalu pertama kali kita respon memperkenalkan Skylar Comics dan Volt. Dan sampai hari ini sudah banyak sekali teman-teman saya di sosial media yang sudah menciptakan banyak sekali karakter-karakter superhero, dan mereka mencoba mendistribusi, membuat komiknya sendiri baik secara online maupun mereka mencoba menjualnya ke toko. Tapi sejauh ini baru kita sih Skylar Comics yang menjual produknya langsung di toko-toko buku, Gramedia, dan jurnal. Comic Con di Indonesia sangat diharapkan, dan kebetulan sampai saat ini yang benar-benar con yang benar-benar support untuk komik ya itu baru Popcon, dan juga kemudian ada Toy Fair Jakarta yang secara reguler dilaksanakan setiap awal tahun. Dan diharapkan oleh saya sih mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ke depan, dengan potensi-potensi yang ada di Indonesia yang sudah mulai bergairah, mudah-mudahan akan ada lagi komik-kon yang lain yang bisa support lagi komik-komik Indonesia. Responnya dengan berjalannya waktu semakin baik dan semakin baik. Berbeda dengan waktu pertama kali 3 tahun yang lalu kita pertama kali rilis toko buku. Benar-benar hari ini kalau di-compare dengan 3 tahun yang lalu ya benar-benar responnya sudah sangat antusias, sudah banyak. Walaupun penjualan kita tidak meningkat secara signifikan, masih perlahan, tapi respon dari masyarakat dan bahkan sudah ada fanbase fans kita namakan Volters, mereka juga sangat support dengan komik kita. Wah, amin, mudah-mudahan sih itu harapan saya dan juga Aswin dan juga Sarjono. Kita benar-benar mengharapkan kalau Volt superhero Indonesia bisa hadir di Comic-Con yang di luar sana, di Amerika ataupun di Eropa. Karena maksudnya di sini bukan apa-apa ya, maksudnya ini buat nunjukin kepada dunia luar bahwa kita juga ada komik yang benar-benar terbit secara reguler, komik Indonesia yang bisa kita tunjukkan kepada dunia luar. Karena so far sampai saat ini banyak sekali artis-artis komik Indonesia yang dikenal, yang bekerja di sebuah penerbitan komik internasional di berbagai negara, baik yang major maupun yang indie. Tapi komik satu seperti ini yang hadir di sana tuh belum ada, dan diharapkan mudah-mudahan kita dengan komik Volt ini sih bisa menjadi pendobrak di sana. Pada saat kita lagi rilis yang ke-6, kita rilis superhero Indonesia namanya Valentine. Ini cewek, manusia biasa, dia nggak punya super power seperti halnya Volt, tapi dia punya skill, dia punya semangat, yang mana kalau hak perempuan diinjak-injak, dia akan fight for it. Jadi Valentine ini sudah terbit 2 edisi. Boleh bilang dia karakter inilah ya akan menjadi langkah pertama dari Skylar Comics untuk membuat karakter komiknya menjadi live action movie. Jadi bukannya Volt dipinggirkan, tapi kita sudah membuat suatu kalender karena kita ini membuat filmnya ini ada komiknya, dan kita juga belum terlalu experience dalam kira-kira kedepannya mau membuat komik film itu seperti apa. Jadi kita tidak istilahnya main hantam promo aja, ayo kita buat yuk, enggak. Jadi kita harus punya perencanaan. Jadi kita membuat Valentine ini adalah sebagai first step menuju ke film Volt. Jadi akan ada benang merah cerita yang terkoneksi
antara Valentine ke Vault. Jadi Valentine ini adalah prequel dari Vault. Jadi nanti akan ada Easter egg dari film Valentine ini yang akan nantinya terhubung dengan film Vault. Jadi kita akan mengajak pembaca, penonton Indonesia dan mungkin di luar Indonesia nantinya untuk nonton Valentine kalau ingin tahu apa yang akan terjadi di film Vault. Dan juga kamu tidak bisa nonton film Vault kalau tidak nonton film Valentine. Jadi seperti itu. Valentine ini kurang lebih sebentar lagi selesai. Dia sekitar 2 minggu lagi selesai. Sebagian besar adegan-adegan actionnya juga sudah selesai digarap. Dan nantinya adegan-adegan pentingnya itu kalau digarap benar-benar realistik banget. Akan ada adegan mobil meledak dan kejar-kejaran. Dia benar-benar menggunakan vehicle yang sebenarnya dan bukan CGI. CGI mungkin tidak terlalu banyak di film Valentine. Nanti akan banyak sekali di film Vault. Untuk film Valentine ini ada pemain baru, pendatang baru, newcomer, namanya Estelle Linden. Dia adalah perempuan cantik, muda, berbakat. Juga ada mix Indonesia sama Belanda. Dan dia oleh Sarjono Sutrisno, dia adalah figur yang benar-benar waktu mereka casting itu cocok banget dengan personifikasi dari Sri Maya. Karena alter ego dari Valentine ini namanya Sri Maya. Dia seorang pelayan yang pengen banget jadi artis, tapi akhirnya ya takdir merubah segalanya. Nah di sini Sarjono juga pada saat mengcasting Estelle ini benar-benar nggak sengaja juga, karena waktu itu ketemunya juga pas di sebuah restoran dan benar-benar terlihat dianya langsung seperti melihat komik, karakter komik itu keluar dari komiknya gitu. Dan kemudian juga yang terlibat di situ ada Indra Wirowo, ada Ari Daging, dan juga yang aktor yang benar-benar akan menjadi penasaran nantinya untuk para penonton Indonesia adalah ada aktor Hollywood yang terlibat di sini. Namanya Matthew Settle. Dia itu sudah terlibat di beberapa film Hollywood yang juga cukup booming juga di Indonesia. Salah satunya serial TV Gossip Girl, ada juga Ouija, dan juga ada Thin Red Line yang juga jadi salah satu saudara tentara Amerika. Jadi Matthew ini dia dipercayakan memerankan salah satu karakter yang di dalam komik ini sendiri benar-benar berperan penting dalam merubah Sri Maya ini tadinya jadi dari seorang pelayan biasa menjadi karakter superhero. Pergi dari sini, Pak.
Halo pemirsa Kabari TV, saya Marcelino Lefran. Saya Asim Siregar. Kita berdua dari Skylar Comic. Kita mau perkenalkan komik superhero Indonesia. Di sini ada Volt, Ada Valentine. dan juga di sini untuk remaja putri kita ada 3 putri pelangi. Ada manga version dari komik kita, Jawara Indonesia. Jawara ini singkatan dari Jagoan Warga Negara Indonesia. Dan rencananya proyek ke depan kita sekarang sedang menggarap Film layar lebar dari komik kita, Valentine. Mudah-mudahan di Juni 2016 akan rilis. Semoga teman-teman kita yang di Amerika juga bisa nonton, siapa tahu rilis di sana juga. Iya, dan wajib nonton karena nantinya ceritanya akan nyambung ke Volt, karena rencananya Volt ini akan dibuat movie-nya. Dan mudah-mudahan pada saat Volt dibuat filmnya kita udah dapat investor dari Amerika ya, seperti Warner Bros mungkin atau mungkin Walt Disney, 20th Century Fox ya, New Line Cinema, karena dipastikan komik superhero yang kita terbitkan ini bernuansa Indonesia banget. Jadi kalau baca komik ini, komik-komik kita ini akan lebih mengenal kebudayaan Indonesia. Dan semoga kita berdua bisa membanggakan teman-teman kita yang di sana. Amin. Amin. Thank you. Thank you.